Ya, breaking news. Hari ini Jordi Amat akan disahkan kewarganegaraannya menjadi warga Indonesia ya. Yang mana ini akan memberikan hal positif untuk tim nasional Indonesia ya, dan karena memang sudah dipersiapkan lama. Dan juga menurut aku nanti akan punya impact juga ya untuk Johor Darul Takzim ya. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update edisi 17 November 2022. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini sebelum saya berangkat kantor, aku sempatkan buat konten soal Jordi Amat ya. Jadi kemarin juga di media sukan Malaysia cukup banyak yang membahas soal pengesahan kewarganegaraan dari Jordi Amat, dan hari ini harusnya sih Jordi Amat sudah berada di Indonesia. Dan kalau aku lihat di postingan-postingan yang ada, Jordi Amat akan dilantik atau disumpah kewarganegaraannya itu waktu Indonesia, waktu Jakarta jam 1 siang. Tidak hanya Jordi Amat, ada sosok Sandy Wells juga ya. Kalau Jordi Amat ini udah 30 tahun, kalau Sandy Wells masih cukup muda, masih muda lah, dan masih juga sedang usia peak performance. Oke. Jordi Amat ya, kita tahu ini pemain yang pernah bermain di Espanyol, Swansea ya, waktu zaman-zamannya Michu, Rayo Vallecano ya, dan Lucas Juven, dan terakhir Johor Darul Takzim. Walaupun kita tahu ketika diumumkan ya sempat menarik atensi penyokong Indonesia terkait yang setuju dan tidak setuju ya untuk naturalisasi Jordi Amat. Oke. Kalau saya pribadi, aku sudah beberapa kali menyampaikan juga terkait naturalisasi ya, ataupun kalau untuk player keturunan menurut aku tak jadi soal itu. Aku karena memang ada aturannya gitu. Ya semuanya sih ada aturannya, tapi menurut aku lebih dekat ada alasan untuk orang memilih suatu negara ketika ada garis keturunan, dan itu menurut aku tak jadi soal ya, apalagi di bola sepak yang mana kita sudah biasa melihat hal semacam itu. Dan apakah ini akan berefek? Menurut aku akan berefek untuk tim nasional Indonesia, apalagi kalau misalnya untuk jangka pendek, kalau memang Sandy Wells dan juga Jordi Amat ini boleh memperkuat Piala AFF ya, ini akan menarik. Tapi ya agak sukarnya karena Sandy Wells bermain di Eropa, sedangkan kalau Jordi Amat kan di Asia Tenggara, di JDT harusnya tak jadi masalah kalau bermain di AFF ya. Walaupun memang kita tahu tidak ada kewajiban klub untuk melepas pemain ketika gelaran Piala AFF yang pertama. Tapi kalau misalnya memang bermain untuk Indonesia, menurut aku sih sangat faktor mentality itu membuat pemain-pemain lain mungkin barisan depan itu lebih tenang gitu. Itu menurut saya pribadi, dan karena pengalaman sudah tak boleh bohong gitu. Nah, bagaimana dengan efeknya ke Johor Darul Takzim ya? Dan menurut aku ini banyak sekali impact yang positif ya. Walaupun kita tahu sebelum ada Jordi Amat pun JDT tak tergoyahkan di Liga Malaysia. Pokoknya best lah, boleh jadi salah satu atau mungkin yang terbaik di Asia Tenggara saat ini. Dan bahkan kontribusi JDT pula yang membuat ranking Liga Malaysia ini nomor 1 di Asia Tenggara sekarang. Nah itu dampak yang lain ya, yang menurut aku yang akan bakal ada untuk Johor Darul Takzim. Pertama, ini soal menurut aku akan lebih banyak orang Indonesia yang akan mengikuti Johor Darul Takzim ya, baik entar dari YouTube ketika live match ataupun dari platform yang lain ya, karena pasti ingin selalu update apa yang dilakukan oleh Jordi Amat di JDT. Karena memang selama ini kan kita tahu kenapa Jordi Amat ini jarang mendapatkan tempat bermain di JDT, karena memang statusnya masih player import atau player internasional, yang mana dengan regulasi yang sementara ini masih ada ataupun berlaku itu udah ada Leandro Velasquez, Fernando Forestier, dan juga satu adalah Bexen da Silva yang memang sangat on fire ya. Jadi untuk memasangkan satu player yang di luar Asia ataupun ASEAN ini agak sukar. Nah, makanya ketika ini Jordi Amat ini sudah disumpah kewarganegaraan Indonesia, ini maka Jordi Amat boleh masuk alternatif sebagai player ASEAN ataupun player Asia ya. Jadi win-win solution lah ya untuk menambah daya tahan Johor Darul Takzim, yang mana
dengan tidak ada Jordi Amat pun menurut aku sih JDT tetap JDT gitu. Tetapi dengan adanya Jordi Amat menambah lagi ya stok player berkualitas yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim ya. Beberapa perlawanan yang diturunkan oleh Jordi Amat memang tampil oke, walaupun memang secara gemburan ataupun tekanan ya belum boleh kita ini ya, karena secara level kompetitif ataupun ini baru beberapa perlawanan dan juga bukan di level yang lebih tinggi lagi, misalnya Liga Juara-Juara Asia ya. Ketika bermain di Liga Juara-Juara Asia pada masa itu juga Jordi Amat bermain bukan di tempat utamanya, yaitu defender pemain belakang gitu, center back ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gua tadi agak lupa ya. Yaitu ya, berarti akan banyak mendapatkan atensi dari penyokong Indonesia. Yang kedua ya tadi karena alternatifnya sudah masuk kuota ASEAN, otomatis akan sering dimainkan. Nah, menurut aku ini baik juga untuk kedalaman Johor Darul Takzim. Walaupun kita tahu di belakang sebenarnya kita udah tahu lah ya, kalau lokalnya ataupun tempatan untuk pemain belakang ada Sahrul Saad ya, dan yang terbaru ada Feroz Barudin ya. Untuk simpanannya ada Aidil Zahwan, ada Nurul Azlin ya, itu juga. Tapi kita tengok kemarin ya, Feroz Barudin potensinya sangat besar, secara postur oke, tapi memang mungkin untuk lawan tertentu ya memang jam terbang ya, emosionalnya masih perlu dikontrol dan segala macam. Itu sosok kematangan dan segala macam itu ada di Jordi Amat. Sahrul Saad sangat oke lah ya selama ini, tapi kita juga belum mendapatkan kesempatan ketika digempur habis-habisan ya. Mungkin untuk macam level yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ketika berada di level yang tinggi, yang melawan pemain-pemain yang mempunyai jam terbang yang tinggi pula, ini kesempatan memanfaatkan pengalaman dan kematangan Jordi Amat untuk JDT ini makin oke. Nah, itu ya mungkin dua hal yang menarik ya, dan berharap juga dengan adanya Jordi Amat, dan aku tak tahu kebijakan nanti JDT di musim depan ini terkait player import seperti apa, apakah ada lagi atau tidak ya, karena kan di statementnya juga akan ada kedatangan gitu, dan juga player tempatannya ini menarik lah kalau menjelang selesai kompetisi, apalagi terakhir ini Piala Malaysia. Ini menarik ya, bagaimana nanti skuad JDT musim mendatang. Paling nggak dengan adanya Jordi Amat ini menambah lagi lah amunisi dari Johor Darul Takzim, khususnya untuk lebih bersaing lagi di Liga Juara-Juara Asia seperti itu. Nah, itu yang jelas menurut aku ini hal yang menarik ya bagi saya pribadi sebagai orang Indonesia, dan saya termasuk yang menyetujui naturalisasi Jordi Amat. Jadi ya semoga untuk jangka pendek, kalau misalnya memang akan digunakan untuk Piala AFF, semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Tapi sebenarnya muara dari beberapa naturalisasi ya, Sandy Wells, Jordi Amat, dan satunya Saint-Pétrin Nema, itu lebih muara utamanya adalah di Piala Asia. Dan semoga setelah rangkaian yang sangat panjang ini boleh menjadikan amunisi baru untuk tim nasional Indonesia. Sebenarnya menurut aku ini secara mentally atau kematangan yang penting untuk tim nasional Indonesia, yang memang sekarang juga banyak player muda. Dengan adanya Sandy Wells, Jordi Amat, kalau nanti tambah Saint-Pétrin, apalagi Elkan Bagot yang kemarin sudah tampil perdana di Piala FA mengalahkan Brentford ya, ini menarik, dan saya harap ini kontribusi penting. Begitu juga untuk Johor Darul Takzim ya, walaupun banyak yang waktu itu ya, sekarang sih udah pada menerima kebanyakan gitu, walaupun pada masa itu cukup kenapa ke JDT, tapi kita harus akui juga memang JDT sekarang adalah salah satu yang terbaik, mungkin number one di Asia Tenggara ya, dengan semuanya yang dimiliki. Kemarin Persis Solo juga kesana, dan sekarang masih TC, dan semua yang keluar dari manajemen Persis Solo ya, semuanya itu adalah pujian bagaimana JDT mengelola sebuah klub ya. Harapannya dengan seperti ini makin menambah erat hubungan antara penyokong Indonesia dan juga Malaysia ke depannya. Itu menarik, dan kita tunggu juga Sadil seperti apa keputusannya. Kalau saya pribadi pengennya kalau Sadil dapat tawaran Eropa, ambil saja, walaupun memang orang tuanya pengen Sadil bertahan di Sabah. Kita tengok nanti seperti apa. Itu aja dari video saya. Sehat-sehat semuanya, selamat bekerja, sampai ketemu lagi, dan selamat untuk Selangor ya yang semalam berjaya 3-1 atas Terengganu. Kita tengok
apakah Trengganu akan mengembalikan di jalur kemenangan di laga selanjutnya ya, karena kan ini sebenarnya cukup menarik sebelum laga semalam itu bagaimana ada konflik lah ya antara manajemen dan juga Nafuzizen yang nampaknya juga berefek kepada pemain. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.